Semangat pagi Ibu Bapak semua. Di video kali ini saya akan membuat panduan singkat cara membuat umpan balik dan evaluasi untuk SKP akhir tahun 2023. Nah, langsung saja kita perlu data rekaman umpan balik yang sudah kita bikin di TW1 dan TW2. Jadi saya ambil ini aja contohnya ya. Nanti link ini saya akan sertakan di video ini untuk bisa mengunduh. Nah, ini adalah contoh rekaman umpan balik yang sudah disusun di TW1 dan TW2. Ini rekaman umpan balik untuk TW1. Perhatikan yang di sini periode triwulannya ini yang dicoret selain satu Romawinya ya. Karena ini TW1 berarti satunya nggak dicoret. Kemudian periode penilaiannya 1 Januari sampai 31 Maret ini dicek kembali. Kemudian penanggalannya adalah 31 Maret di akhir TW bersangkutan. Kemudian di rekaman umpan balik TW2 yang ini periodenya dari 1 April sampai 30 Juni. Kemudian di periode ini yang dicoret adalah selain 2 Romawi ya. Yang 2 Romawi kita tidak coret. Kemudian penanggalannya juga akhir TW 31 Juni. Nah, sekarang kita buat lagi 2 TW, TW3 dan TW4. Langsung saja kita bekerja untuk TW3, kita copy gandakan aja ini ya. Tab rekaman umpan balik TW2 ini kita gandakan. Caranya klik kanan di sini di tulisan rekaman umpan balik TW2 ini, klik kanan, kemudian pilih move or copy, kemudian kita pindahkan dia di sini. Klik di rekaman umpan balik ya di sini. Kemudian centang create a copy. Maka ini sudah digandakan. Ya, ini yang aslinya, ini duplikatnya. Saya ganti nama dulu. Klik kanan rename. Ini caranya ganti nama, klik kanan di sini, kemudian pilih rename. Kemudian ganti TW2-nya menjadi TW3. Udah. Nah, sekarang kita perlu adakan penyesuaian mulai dari paling atas, periode. Periode ini tentu yang dicoret adalah yang bukan 3 Romawi, yang 3 Romawi yang dicoret. Jadi saya bikin simple aja. Klik kanan di sini, pilih format cell, kemudian pilih font. Ini ada efek strike through-nya ini kita klik. Nah, kalau diklik kan masih dicoret, klik lagi sekali, hilangkan centangnya, oke. Nah, sekarang kita akan pilih yang dicoret itulah 1 Romawi dan 2 Romawi. Jadi kita carinya di sini ya, di formula bar ini kita blok seperti ini. Tiganya nggak ikut di blok ya. Baru klik kanan, pilih format cell, pilih strike through. Kemudian 4 dan akhirnya kita coret. Jadi blok 4 dan akhirnya ini blok, klik kanan, pilih format cell, ini centang. Oke. Berikutnya periodenya itu mulainya dari 1 Juni, ini kita perbaiki ya, mulai dari 1 Juli sampai dengan 30 September. Ini untuk TW3. Kemudian penanggalannya di bawah kita rubah juga 30 September. Singaraja 30 September. Oke. Nah, berikutnya kita sesuaikan di realisasi berdasarkan bukti dukung dan umpan balik. Kita lihat di rencana aksi kita. Di sini ada rencana aksi ya, di bawah tab rencana aksi. Kita lihat rencana aksi di bulan apa itu, Juli, Agustus, September ya. Juli, Agustus, September di bulan ini. Yang kita lihat ada penyelesaian laporan penyusunan kurikulum 1. Kemudian ada ekstra, laporan ekstra di bulan September direncanakan. Kemudian ada pengembangan diri MGMP. Ada 3, di sini ada 3 ya. Ada kurikulum, ada ekstra, dan ada MGMP. Nah, tentunya ini betul-betul sudah terrealisasi ya. Apa betul atau tidak itu. Jadi Bapak Ibu yang tahu. Nah, di sini ya, yang ini kita tambahkan, yang ini 1 dokumen, yang ini dokumen berupa
laporan, oh bukan, langsung aja dokumen kurikulum SMA Negeri 4 Singaraja diselesaikan sesuai dengan rencana aksi. Ya, seperti itu. Kita bikin redaksinya. Kemudian di sini kan 12 bulan ya, waktunya 12 bulan. Waktunya 12 bulan, kita isi saja di sini 12 bulan. Karena waktunya diselesaikan di bulan Juli ya, berarti di sini dokumen diselesaikan tepat waktu. Ya, seperti itu aja umpan baliknya. Kemudian ada di ekstra. Nah, di ekstra 2 laporan. Berarti di Juli dilaporkan lagi ya. Di sini ekstra. Nah, ekstra ya. Di bulan Maret dan bulan Juli direncanakan, berarti di sini dia sudah berubah menjadi 2. Karena ini satu di Maret. Sekarang jadi 2, tambahannya di bulan Juli. Di sini dokumen, oh maaf, bukan di wakil kepala sekolah, saya salah kolom. Nah, di sini 2 laporan. Jadi di sini dokumen saya isi aja angka 2 ya. 2 dokumen laporan pelaksanaan ekstra sudah dibuat sesuai dengan, nah ini saya rubah sedikit, sesuai dengan rencana aksi yang disusun ya. Kemudian ini penyelesaian tepat waktu, boleh kita biarkan saja seperti itu. Kemudian lagi satu DMGMP ini ya, satu dokumen saya isi di sini, satu dokumen. Kemudian dokumen rencana aksinya. Nah, dokumen, nah kita diisi aja di sini dokumen pengembangan. Nah, si dokumen pengembangan diri dalam kegiatan MGMP sudah diselesaikan sesuai rencana aksi. Ya. Kemudian di sini boleh kita tambahkan di waktunya, dokumen diselesaikan tepat waktu. Ya. Itu 3 di TW3 sesuai dengan rencana aksinya ya. Nah, pastikan juga Bapak Ibu, bukan hanya menuliskan di sini sudah terselesaikan atau tidak, karena ini juga harus diikuti dengan bukti dukung. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan bukti dukungnya dalam bentuk drive. Ya, apapun kegiatan-kegiatan ini disertai dengan bukti dukung. Contoh sederhana adalah kita sebagai guru melakukan proses belajar mengajar. Berarti bukti dukungnya adalah perencanaan pembelajaran. Ya, perencanaan pembelajaran ya ada pemetaan waktu atau rincian minggu efektif, ada promesnya, kemudian ada modul dan lain sebagainya. Keperluannya itu disiapkan biasanya dalam bentuk PDF. Kemudian ini di TW3 kan sudah habis ya. Di TW3 sudah habis. Berarti kita akan bikin rekaman umpan balik untuk di TW4. Nah, untuk di TW4 saya akan copy ini aja yang TW3 ini. Di sini klik kanan, pilih move or copy, kemudian kita scroll, kita taruh di sini aja ya. Nah, rekaman umpan balik, centang create a copy-nya ini kita centang, oke. Sehingga ini udah terduplikasi lagi. Saya ganti nama dulu, klik kanan rename, saya ganti dengan TW4. Nah, kita sesuaikan lagi di periode dari paling awal. Periode ini yang kita akan coretkan selain 4 Romawi ya. Berarti ini saya kembalikan dulu, ini saya hilangkan centangnya. Oke. Kemudian baru saya akan blok dari TW1 2 3, klik kanan, format cell, ini kita centang. Kemudian akhirnya juga kita centang. Klik kanan, format cell, centang. Nah, di sini periodenya adalah 1 Oktober ya. 1 Oktober
sampai dengan 31 Desember. 31 Desember. Hati-hati untuk penulisan tanggal, selalu dicek ya. Karena jangan sampai salah tanggal, SKP Bapak Ibu dikembalikan. Kemudian di sini tanggalnya 31 Desember kita pakai. 31 Desember. Ya. Kemudian kita lihat rencana aksi di TW4, TW terakhir. Kita lihat rencana aksinya. Ini saya kecilkan dulu biar lebih banyak tab bisa kelihatan. Nah, ini rencana aksi. Di TW4 itu berarti Oktober, November, Desember. Itu ada pembelajaran. Ya, 2 dokumen. Nanti kita cek 2 dokumen itu diselesaikan di bulan apa. Kemudian ada supervisi. Kemudian ada wakil kepala sekolah. Dan ada MGMP. Ya, supervisi, wakil kepala sekolah, MGMP, tambahnya pembelajaran. Saya cek dulu pembelajarannya apa, sudah 2 dokumen. Oke, baru 1 dokumen, berarti kita anggap di sini diselesaikan semuanya ya. Jadi di TW4 ini dokumen pembelajarannya kita ubah jadi 2 karena anggap sudah selesai. Dan bukan anggap ya, real sudah terselesaikan. Bukan anggap, nanti salah lagi. Umpan baliknya adalah seluruh dokumen, atau saya isi aja 2 dokumen pelaksanaan pembelajaran sudah diselesaikan sesuai dengan rencana aksi yang disusun. Oke. Kemudian penyelesaiannya tepat waktu boleh. Apalagi yang ada, tugas tambahnya sebagai wakil. Sebagai wakil 2 dokumen, Desember dilaporkan lagi 1. Ya, karena laporan dipakai ya, ini 2 laporan. Jadi Bapak Ibu pastikan dokumen apa laporan. Kalau laporan ya laporan, nanti disiapkan bukti fisiknya, laporan wakil kepala sekolah. Tapi kalau dokumen ya mungkin kita bisa pakai program kerjanya atau aktivitasnya yang kita foto seperti itu ya. Di sini saya tuliskan aja umpan baliknya 2 dokumen tugas sebagai wakil kepala sekolah sudah diselesaikan sesuai dengan rencana aksi. Oke. Penyelesaian tepat waktu. Kemudian ada dokumen yang belum, yaitu adalah, nah di sini masih dipaksakan ada kegiatan US, SAS ya, dan seterusnya. Seperti apa yang disampaikan di awal, itu sebenarnya nggak perlu karena US, SAS itu bagian dari pembelajaran ya. Jadi ini masih dimasukkan, sedangkan di rencana aksi di sini, di sini ada ya, di rencana aksi SAS US-nya di bulan 3 ya, di bulan 4, SAS-nya di bulan 5. Yang kita laporkan PGRI lagi 1 ya. Di sini ada PGRI, baik. Kita laporkan PGRI di sini 1 dokumen. 1 dokumen dokumen kegiatan PGRI sesuai dengan rencana kerja yang disusun. Kemudian ya ini ya kita lengkapi aja ya. Kayaknya ada yang tercecer. Yang ini juga kita lengkapi. Akhirnya semua dokumen selesai. Seperti itu ya, di TW4 akhirnya semua dokumen selesai. Nah, tanggal sudah ya, 31 Desember. Nah, saya perlu ingatkan lagi Bapak Ibu, meskipun kita bisa istilahnya mengarang ya di sini umpan baliknya, misalnya 2 dokumen ya 2 dokumen terrealisasi, kemudian ada umpan baliknya yang baik, tetapi realnya konkretnya memang betul-betul dokumennya itu terselesaikan seperti itu, karena itu akan menjadi pertimbangan penilaian. Dan penilaian di sini, nah ini ya, mulai dari rating hasil kerja ini ya, rating hasil kerja ini sesuai dengan ekspektasi. Itu apabila
pekerjaannya itu dikerjakan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, bulan yang ditetapkan. Kalau lewat ya bisa dikatakan di bawah ekspektasi. Misalnya programnya itu kita rencanakan di bulan Januari, ternyata di bulan Maret baru selesai meskipun masih dalam 1 TW, tetapi kalau hampir keseluruhannya seperti itu atau di atas 50%, berarti rating kerjanya bisa dikatakan di bawah ekspektasi. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, rating perilaku kerja. Nah, kalau perilaku kerja ini apakah ya, perilaku kerja rasanya Bapak Ibu sudah memahami sendiri, ini juga disesuaikan. Kemudian predikat kerjanya itu terdiri dari kesimpulan di sini, di rating hasil kerja dan perilaku kerja. Kalau keduanya baik berarti predikat kerjanya baik. Dan saya katakan di sini untuk predikat jangan sampai sangat baik. Jadi maksimalnya baik, minimalnya baik. Ya, maksimalnya baik, minimalnya baik. Berikutnya ini rekaman umpan balik udah 4 TW. Rekaman umpan balik yang ini, yang terakhir ini ya, yang periode akhir tahun ini penilaiannya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kita bikin aja, jaga-jaga ya, karena biar nanti nggak 2 kali buat, meskipun tidak dibutuhkan, siapa tahu nanti ada perubahan, karena perubahan yang kekal. Jadi saya pilih di sini, saya hilangkan centangnya dulu. Saya ingin mencentang selain akhir, berarti periode akhir gitu aja. Triwulannya ini kita hapus, kita coret semua. Kemudian periodenya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi penilaiannya ini setahun penuh ya Bapak Ibu, setahun penuh. Kemudian ini periodenya juga boleh kok pakai 2 Januari boleh, atau pakai 31 Desember aja. 31 Desember 2023. Kalau penilaian setahun boleh kok 2 Januari, atau saya biarkan aja 2 Januari, ini nggak masalah penanggalan. Nah, karena kita bikin rekaman umpan balik di TW4, jadi kita buka TW4. TW4 adalah rekaman umpan balik yang seharusnya semuanya udah selesai. Ya, karena itu akumulasi atau gabungan dari TW1, 2, 3, dan 4. Ini maka saya kopikan aja nih, boleh. Saya kopikan aja ini. Saya kopikan aja. Kemudian saya tempelkan di sini. Seperti itu. Lalu di sini. Ya. Jadi isinya sama. Kemudian yang ini umpan baliknya ini ya kita ngambilnya dari umpan balik ini aja. Harusnya di tiap triwulan umpan baliknya ini disesuaikan juga, nggak mesti sama seperti ini kita kopas. Jadi penilaiannya ya nanti disesuaikan ya. Jadi ini sumbernya saya sebutkan biar cepet aja kerja itu. Tapi yang realnya adalah tiap umpan balik ini adalah kalimatnya menyesuaikan dengan hasil kerja. Ya, hasil kerja Bapak Ibu. Tidak mungkin sama tiap TW gitu. Ini saya ambilkan datanya dari sini aja. Nah, ini saya bikin sama dengan saya ambil yang di sini. Karena saya ingin ngopi hasilnya ini aja. Tapi karena beberapa kolom ada yang di merger, saya nggak bisa copy, jadi akhirnya manual. Ini. Oke, kemudian ini juga. Terus adaptifnya kita ambil. Kemudian lagi satu yang terakhir. Nah, sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke evaluasi kinerja kuantitatif. Nah, evaluasi kinerja kuantitatif ini adalah evaluasi kinerja periode akhir ya, bukan triwulan akhir. Ini triwulannya saya coret lagi, saya blok. Nah, ini periode akhir, jadi 1 Januari sampai 31 Desember 2023.
Apabila capaian kinerja Bapak Ibu baik dari TW 1 2 3 4 baik semua, berarti capaian kerjanya baik, maka tampilkan grafiknya yang seperti ini. Ini grafiknya di sampingnya ada, tinggal pilih aja. Nah, ini. Pilih grafik baik. Yang di sini naiknya. Kemudian di sini capaiannya baik ya. Jangan istimewa. Kemudian di sini realisasi bukti dukung ini kita ambilkan dari TW4 atau umpan balik yang setahun ini. Yang setahun ini. Karena ini sudah ngerumus dia, sudah dibuat link dia, maka dia akan ikut dengan yang di sini. Ya, kalau ada yang nggak muncul berarti ada salah rumus. Nanti silakan dicek. Ya, atau mungkin ada yang salah copy di sini. Ya. Ini tim supervisi ini satu dokumen di TW3 ya. TW3 satu dokumen. Ini saya belum satu dokumen. Silakan dicek-cek di masing TW. Siapa tahu ada yang salah. Ini akan ngikut jadi satu dokumen. Di sini juga akan ngikut menjadi satu dokumen. Satu dokumen. Maka di sini juga akan ngikut. Karena kita bikin linknya kan ya. Kalau ada yang 00 berarti rumusnya dibaca di sini karena kosong, jadi kita bisa isi spasi atau gimana, atau ini dihapus saja ya. Udah. Nah, kemudian kita lihat ini kita bikin yang setahun aja dulu ya, evaluasi yang setahun berdasarkan rekaman umpan balik akhir tahun yang ini, akhir tahun atau TW4. Nah, ini ya, tanggal, periodenya sudah. Kemudian di sini yang 80 sampai 100% kita isi catatan. Ya, di realisasinya berapa persen? 80 sampai 100, saya anggap 90% terrealisasi. Berarti kualitasnya dokumen diselesaikan dengan baik, artinya kualitasnya baik gitu. Kemudian 10 bulan penyelesaian tepat waktu. Nah, yang ada persen ini kita perkirakan berapa persen, apakah 100% boleh saja, nanti Bapak Ibu sendiri yang merasakan itu. Apakah dokumennya 100% diselesaikan di bulan itu, boleh 100%. Tapi usahakan ngepas, kalau memang di bawah jangan sampai di bawah 80, misalnya 75 jangan, jadi 80 sampai 100. Saya pakai 90 saja biar aman. Yang ini dokumen terselesaikan, dokumen diselesaikan dengan baik. Di sini juga tepat waktu ya. Bisa kopikan aja, nanti Bapak Ibu carikan kalimat atau bahasanya yang apa namanya, yang lebih apa namanya, maknanya sama tapi pengungkapannya beda, karena nggak mungkin kan sama semua copy paste itu, kayak nggak ada kreasi sekali gitu. Silakan Bapak Ibu kemas kalimatnya, makna sama tetapi penyampaiannya beda. Yang di sini dokumen diselesaikan dengan baik, saya kopikan aja ini ya. Dan ini juga 90%. Ini juga diselesaikan dengan baik. Jadi langsung diatur apa namanya, tampilan ketikannya biar rapi. Di sini sama di sini. Di sini 90% juga. Ya. Oke, yang ini juga dianggap sama saja semua. Nanti Bapak Ibu jangan disamakan semua ya. Artinya kalimatnya silakan disesuaikan. Maknanya sama, tapi pengungkapannya beda. Sehingga tidak kelihatan sekali copy paste. Kemudian yang di sini juga saya tempel. Nah, yang ini direktif atasan langsung di akhir tahun kita pakai, karena di sini targetnya 100%, berarti tidak ada 90 sampai 100% ya. Ya 100% di sini ya. Saya pakai umpan baliknya di sini, saya rubah ke 100%. 100%.
tergantung rencana Bapak Ibu. Di 100% semua direktif atasan langsung diselesaikan dengan baik, dengan tepat waktu, ya kayak gitu. Sehingga di sini dia ngikut. Nah, ini dia ngikut. Kita gedein aja kolomnya kalau nggak cukup. Udah di sana. Kemudian ya, kalau di sini semua sudah baik, nggak ada yang terlambat, berarti di sini sesuai dengan ekspektasi, ya. Ikut periodenya adalah 2 Januari. Kemudian kita lanjut ke dokumen evaluasi penilaian. Dokumen evaluasi penilaian kita lihat periode akhir. Nah, di sini cek biodatanya, nama lengkap dan seterusnya. Capaian kinerjanya baik dan baik. Jangan sangat baik, ya. Jangan sangat baik. Minimal baik, maksimal baik. Silakan disikapi. Penanggalan nama silakan dicek. Nah, berikutnya ini belum selesai Bapak Ibu ya. Sesuai dengan surat edaran, kita diminta membuat juga evaluasi kinerja kuantitatif per periode, berarti per TW. Ini kan kita bikinnya setahun sekali di akhir tahun. Tetapi di surat edaran diminta evaluasi kinerja kuantitatifnya dibikin juga per TW berdasarkan rekaman umpan balik masing-masing TW. Ya, paham kan? Maka evaluasi ini saya copy aja biar cepet aja kerjanya ini. Evaluasi kinerja kuantitatif saya copy, klik kanan, pilih move or copy, kemudian saya taruh di sini. Di rekaman umpan balik TW2. Di sini saya taruh, kemudian kita centang create a copy-nya, oke. Dia akan tercopy ke sini. Nah, ini dia ya. Nah, ini saya ganti nama dulu. Ini saya ganti nama dulu, klik kanan rename. Saya ganti dengan TW1. Periode pertama ya. Nah, evaluasi kinerja TW1 ini akan mengambil data dari rekaman umpan balik TW1. Ambil datanya dari sini. Ya, kita langsung modifikasi kolomnya ini mulai dari periodenya nih. Ya, periodenya. Kita ambilkan dari sini aja biar cepat. Kita ambilkan dari atas periode rekaman umpan balik ini kita kopikan, kita tempelkan di sini. Ya, kita nggak usah main coret lagi. Periodenya juga kita kopikan, kita tempelkan di sini. Ya, dia ngikut. Kemudian hasilnya ini kita kopikan juga. Realisasi didukung ini kita kopikan. Hati-hati copy pastenya karena ada kolom yang kalau tidak menggunakan kolom terbaru biasanya susah copy paste. Ini kita kopikan, kita taruh di evaluasi kinerja kuantitatif TW1. Di sini kita pastekan, klik kanan paste value. Ya, paste value, kita amati seperti ini. Dah, yang ini ya kita biarin. Harusnya dirubah juga. Bapak Ibu silakan cari redaksi dengan makna yang sama tetapi kalimat yang berbeda. Ini guru bahasa Indonesia pasti pinter. Kalau saya nggak bisa merangkai kata. Kemudian tanggalnya kita ambil tanggal dari umpan balik ini paling bawah. Ini kita kopikan aja biar cepet. Kemudian pastekan di sini. Dah, evaluasi kinerja kuantitatif TW1 udah selesai. Berikutnya kita bikin evaluasi kinerja kuantitatif TW2. Yang ini sekarang kita copy. Klik kanan, move or copy. Ini kita scroll ke bawah, kita pindahkan di sini rekaman umpan balik TW3. Kita taruh di sini, kita centang create a copy, oke. Dia akan masuk ke sini dia. Di sebelah kanannya rekaman umpan balik seperti itu ya. Kita edit namanya, klik kanan rename. Kita ganti dengan TW2. TW2 berarti kita akan ngambil di rekaman umpan balik TW2. Kita scroll ke atas dari paling atas tanggal periode ini kita kopikan dari rekaman umpan balik TW2. Jadi kita ngambil dari TW2. Di sini klik Ctrl C atau copy, kemudian pastekan di sini Ctrl P. Saya pakai Ctrl ya, saya pakai apa namanya? Short key apa hot key ya? Tidak tahu deh. Kemudian periodenya juga Ctrl C, kemudian di evaluasi kinerja Ctrl V. Iya apa P ya?
Kemudian rekaman realisasinya kita ambil yang di sini, saya blok aja semua sampai di sini, sampai di direktif langsung ya, yang rating hasil kerjanya enggak. Ctrl C, kemudian di sini evaluasi kerja, saya cari di sini, klik kanan di sini, pilih copy value, paste value, bukan copy value. Dah, tanggalnya kita ambil tanggal yang di sini, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V, paste. Jadi dia ngikut. Oke, ya. Seperti itu, ini baru di TW2. Kemudian kita gandakan lagi untuk membuat evaluasi kinerja kuantitatif TW3. Ini saya klik kanan, pilih move or copy, kemudian saya scroll ke bawah. Saya masukkan di sini rekaman balik TW4, klik di sini, pilih create a copy. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti step-stepnya ikuti secara detail sehingga tidak bingung. Kalau tidak detail atau video saya di skip-skip, pasti ada bagian yang terlompati, maka Bapak Ibu akan bingung dan hasilnya tidak akan sama. Jadi lebih baik videonya pakai slow mo, jadi biar pelan-pelan dia ngomongnya itu. Nah, berikutnya ini hasil kopian di TW3, saya ganti nama dulu, klik kanan, rename. Ini adalah evaluasi kuantitatif TW3. TW3, ya. TW3 ya, kita ambil data TW3, rekaman umpan balik TW3, kita ambil periodenya, kita copy aja. Ini tujuannya sih biar nggak ngedit yang di atas, main copy aja ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin belajar ngedit main coret ya boleh. Kemudian rekaman umpan baliknya, ini saya kopikan juga periodenya, biar sama. Cek datanya ya. Kemudian yang ini kita ambil dari sini, rekaman umpan balik realisasi aja. Saya ambilnya dari realisasi di sini, blok. Jangan sampai lewat direktif langsung. Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Saya pakai hotkey ya. Kalau pakai klik kanan, copy value juga boleh. Paste value, nah boleh. Kemudian ini kan TW3 ya. Tanggalnya kita cek 30 September, ini kita kopikan juga di sini. 30 September. Nah, ya, Bapak Ibu sebelum lanjut, direktif langsung coba dicek Bapak Ibu. Dari rekaman umpan balik TW2 itu harusnya naik ya. Dari rekaman TW1 kan 35%. TW1 35% rekaman umpan balik, untuk direktif atasan langsungnya ini 35%. Maka di TW2 ini menjadi 55%. Biar ada progres ya. 35-nya saya ganti 55%. Minimal 50%. Nggak boleh di bawah. Minimal 50%. Ada progres. Evaluasi kinerja kuantitatifnya kita perbaiki karena tadi kita ngopi. Oh, nah ini ambilannya dari sini ya. Ini kok udah 100%. Ini adalah, oh ya betul 100%. Yang ini evaluasi kinerja kuantitatif saya ganti menjadi 55%. Betul. Saya lihat tadi. Kemudian di TW3, rekaman umpan balik TW3 itu juga naik dari 55, 35 ini kita jadiin 75 sampai 80. Saya pakai 75%. 75%. Kalau di sini udah dimentokin 100%, kita boleh kok masukkan di sini 85. Jadi progresnya plus dia. Nah, evaluasi kuantitatifnya juga menjadi 85%. Ini menunjukkan ada progres atau kenaikan. Nah, kemudian kita bikin rekaman evaluasi kinerja kuantitatif TW4. TW4 apa yang kita pakai? Lebih baik kita copy yang ini aja ya. Karena ini kan menggambarkan juga rangkuman seluruh TW atau TW4 itu kan seluruh TW. Jadi saya nggak mengcopy yang TW3 ini ya, saya kopinya yang evaluasi kinerja kuantitatif tahunan yang setahun yang ini. Ini klik kanan, pilih move or copy, kemudian kita akan geserkan dia di sini, rekaman umpan balik di sini. Setelah TW4, centang create a copy, oke. Buat akan muncul di sini, tinggal kita rename TW4. TW4
seperti itu. Nah, di TW4 apanya yang berubah? TW4 yang berubah hanya di sini. Ini kan periodenya akhir. Sedangkan ini kan per triwulan. Jadi kita kopikan periodenya yang di umpan balik TW4. Ctrl C, Ctrl P. P apa P? Kemudian di sini juga Ctrl C periodenya 1 Oktober sampai 31 Desember. Dia kinerja TW4 kita pastikan juga Ctrl V. Beda kan periodenya yang tahunan dengan yang triwulanan, beda. Nah, tanggalnya yang di bawah ini kita jangan pakai 2 Januari, tapi kita pakai 31 Desember. Berarti kita ambil yang ini. Nah, ini Ctrl C. Di sana bedanya antara yang tahunan dengan yang periodik. Yang periodik per triwulan itu akhir triwulannya. Kalau tahunan boleh kita lewat di akhir tahun itu. Nah, ini udah selesai semua. Udah selesai semua ya. Cek tanggal-tanggalnya Bapak Ibu, cek capaian-capaiannya agar di akhir di TW4 dan akhirnya itu semua sudah terrealisasi. Seperti itu. Kalau sudah penanggalan dicek, identitas semua sudah dicek, berarti SKP akhir tahun sudah selesai. Tinggal di print ya, di print kemudian dimintakan tanda tangan ke kepala sekolah. Jadi di print, semuanya di print, sehingga SKP Bapak Ibu tebal. Semua di print, dimintakan tanda tangan kepada kepala sekolah. Nanti Bapak Ibu yang kendala ngeprint bisa berkoordinasi di kepegawaian ya Pak Agus. Kemudian nanti setelah ditandatangani basah, di stempel basah, ini di scan dan akan diupload di Simpeg dan di database kita, di database sekolah sebagai laporan ke BKPSDM. Ini rasanya untuk admin Simpeg itu maksimal paling lambat dia harus sudah mengupload di 5 Januari. Jadi Bapak Ibu segera untuk melakukan penyelesaian SKP akhir tahun ini agar bisa di-upload di Simpeg paling lambat 5 Januari. Karena di sini ada proses scan yang lambat, proses print editing yang lambat. Setelah di print, ditandatangan, di scan. Kalau sudah di scan, di-upload kan cepat. Itu. Jadi sekian dulu. Nah, ini udah selesai. Saya save aja, saya save as. Bapak Ibu di save as ya, agar siapa tahu salah kerja nanti, agar TW1 dan TW2 masih bisa diselamatkan. Jadi saya save as, saya tempatkan di folder. Bapak Ibu silakan bikin folder saja, nanti di mana saya tempatkan di folder di sini aja, di umpan balik. Nah, di sini umpan balik, nama filenya adalah umpan balik SKP. Namanya saya rubah TS. Nah, Karyata 2023. Jadi umpan balik SKP, nama, tahun. Sip. Dah, nanti untuk pengumpulannya akan diberikan drive, akan dibuatkan drive bersama. Bapak Ibu, hasil pengerjaan ini semua silakan diunggah di drive bersama itu, dan akan secara kolektif mungkin akan dicek dari kepegawaian dan mungkin akan di print nanti. Yang penting ada apa, dikomunikasikan saja. Jadi sekian dulu penyusunan umpan balik dan evaluasi kinerja SKP 2023 di tahun atau di akhir tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.